Pada masa-masa awal setelah peristiwa banjir besar yang menenggelamkan dunia, 3 putra Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafet, menjadi akar dari bangsa-bangsa baru. Dari garis keturunan Yafet lahirlah seorang tokoh bernama Madai. Ia bersama saudara-saudaranya seperti Gomer, Magog, dan Yawan menyebar ke berbagai penjuru bumi. Madai dan keturunannya menempati daerah yang kelak dikenal sebagai Tanah Media di wilayah sekitar Iran masa kini. Namun, di balik perjalanan keturunan Yafet ini tersimpan sebuah misteri besar tentang Ya'juj dan Ma'juj, 2 nama yang menggema dalam nubuat dan kitab-kitab suci, dikenal sebagai bangsa perusak yang akan muncul menjelang akhir zaman. Dalam sejumlah tafsir kuno, disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukanlah satu bangsa tunggal, melainkan kumpulan dari berbagai suku liar dan kuat, keturunan dari Yafet juga, seperti halnya Madai. Di antara nama-nama yang muncul, ada dugaan kuat bahwa Magog, saudara Madai, adalah leluhur langsung bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Magog dalam tradisi Ibrani dan Islam kerap dihubungkan dengan bangsa-bangsa barbar dari utara, yang dikenal sangat kejam dan sulit dikendalikan. Sementara Madai dan keturunannya beradab, membangun kerajaan Media yang terorganisir dan kuat, saudara-saudara keturunan Magog diyakini tetap hidup di wilayah-wilayah terpencil, membentuk komunitas keras dan liar. Mereka hidup jauh dari peradaban besar, hingga suatu masa muncul seorang raja besar yang disebut Zulkarnain. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Zulkarnain membangun sebuah dinding raksasa dari besi dan tembaga untuk mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj, mencegah mereka menyerbu dunia. Hubungan misterius ini membuat banyak sejarawan dan penafsir zaman dahulu berdebat. Mengapa 2 bangsa dari akar yang sama, keturunan Yafet, bisa begitu berbeda nasibnya? Madai menjadi lambang peradaban, sedangkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj menjadi simbol kekacauan akhir zaman. Misteri ini belum pernah sepenuhnya terungkap. Apakah benar mereka hanya dipisahkan oleh pilihan hidup dan lingkungan? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Sebuah takdir besar yang memang sudah digariskan sejak masa Bahtera Nuh berhenti di puncak bukit. Sampai hari ini, kisah tentang bangsa Madai dan hubungannya dengan Ya'juj Ma'juj tetap menjadi teka-teki yang menggoda para peneliti, sejarawan, dan pencari kebenaran di seluruh dunia. Bangsa Madai adalah keturunan dari Yafet, salah satu putra Nabi Nuh menurut sumber sejarah kuno. Disebutkan bahwa Madai adalah salah satu anak Yafet, dan dari Madai inilah bangsa Media, orang Media berasal. Tokoh-tokoh yang berkaitan dengan bangsa Madai antara lain: 1. Madai sendiri sebagai nenek moyang mereka. 2. Darius orang Media dalam kitab Daniel, seorang raja yang memerintah setelah kejatuhan Babilonia, sering dikaitkan dengan bangsa Media. 3. Deioces, raja pertama Media yang menyatukan suku-suku Media pada abad ke-7 sebelum Masehi menurut sejarawan Yunani Herodotus. Peristiwa penting yang terkait dengan bangsa Madai. Pertama, pendirian kerajaan Media. Pada zaman ketika dunia masih berselimutkan kabut ketidakpastian dan para penguasa tirani menggerogoti negeri-negeri dengan tangan besi, di antara gunung-gunung curam dan padang gurun tak berujung, sebuah bangsa kecil tengah bertahan. Bangsa Madai, keturunan agung dari Yafet, anak Nuh yang selamat dari banjir besar. Bangsa Madai bukanlah bangsa besar. Mereka tersebar dalam suku-suku kecil, hidup terpisah-pisah, saling berperang satu sama lain, mudah diserang dan dijajah oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat seperti Asyur dan Babilonia. Tapi dalam darah mereka mengalir semangat yang tak bisa dipadamkan. Sebuah nyala api kuno yang menghubungkan mereka dengan warisan para penyintas besar dunia lama. Di tengah kekacauan itu, ketika harapan hampir sirna, lahirlah seorang pemimpin yang akan mengubah segalanya. Namanya Deioces, seorang pria muda dari kalangan bangsawan kecil yang melihat kelelahan rakyatnya, kebencian mereka terhadap ketidakadilan, dan keinginan besar untuk bersatu di bawah satu panji. Dengan kecerdikan yang luar biasa, Deioces tak langsung mengangkat senjata. Ia membangun reputasinya perlahan, menjadi hakim yang adil, yang keputusannya tak pernah berat sebelah. Orang-orang mulai meninggalkan para kepala suku lama dan datang kepadanya untuk mencari keadilan. Dalam waktu singkat, Deioces menjadi sosok yang dihormati, didengarkan, dan, yang lebih penting, dipercayai. Melihat kekuatan ini, para tetua suku akhirnya mengajukan sebuah permintaan bersejarah. Pimpinlah kami, wahai Deioces. Jadilah raja kami, satukan kami di bawah satu mahkota.
Deoces dengan kecerdikan yang sudah menjadi darah dagingnya menerima, tetapi dengan satu syarat, semua orang harus tunduk mutlak padanya dan membangun sebuah kota besar sebagai pusat kekuasaan. Mereka menyanggupi. Maka, di tengah tanah Media yang liar, muncullah sebuah kota baru. Ecbatana, dengan tembok berlapis 7 yang menjulang megah. Setiap lapisannya lebih kuat dari yang sebelumnya. Kota itu bukan sekadar benteng, ia adalah simbol bersatunya bangsa Media. Namun, tantangan baru menanti. Bangsa Asyur, kerajaan paling brutal di dunia saat itu, memandang bangkitnya Media dengan mata penuh amarah. Pasukan Asyur, terkenal karena kekejaman dan kekuatan militernya, dikirim untuk memadamkan pemberontakan ini sebelum ia tumbuh terlalu besar. Maka pecahlah perang berdarah. Di padang luas yang dipenuhi kabut dingin, kedua pasukan bertemu. Panah-panah gelap berdesing di udara, tombak-tombak menghujam bumi, dan jeritan para prajurit mengguncang langit. Deoces, dengan keteguhan seorang raja yang lahir dari penderitaan, memimpin sendiri pasukannya, meneriakkan semangat juang yang membakar hati rakyatnya. Selama bertahun-tahun, perang berkecamuk. Terkadang Media hampir hancur, namun setiap kali mereka bangkit kembali, lebih kuat, lebih gigih. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berperang untuk tanah, tetapi untuk kelangsungan sebuah identitas, untuk kebebasan yang tidak pernah mereka rasakan selama berabad-abad. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan berdarah, Media berhasil bertahan. Tidak hanya itu, mereka memukul mundur kekuatan Asyur di beberapa wilayah, dan memperluas kekuasaan mereka hingga jauh ke timur dan barat. Sebuah kerajaan lahir, Kerajaan Media, yang kelak akan memainkan peran besar dalam sejarah dunia, membuka jalan bagi lahirnya Kekaisaran Persia, dan perubahan peta dunia kuno. Deoces, sang raja pertama, memandang dari tembok tertinggi Ecbatana ke negeri yang telah ia satukan dengan darah, keringat, dan kecerdikannya. Dalam bisikan angin malam, seolah terdengar suara-suara leluhur dari masa Bahtera Besar, memuji keberanian keturunan mereka. Pendirian kerajaan Media bukan hanya soal politik atau kekuasaan. Ia adalah kisah tentang harapan yang tidak pernah padam, tentang rakyat kecil yang bangkit melawan dunia, dan tentang seorang pria yang mengukir takdir dengan tangan kosong di atas batu-batu keras sejarah. Dan di dunia yang penuh kegelapan itu, sebuah bintang baru telah terbit. Bintang yang kelak akan membimbing bangsa-bangsa menuju zaman yang baru. Kedua, koalisi dengan Babilonia. Di sebuah zaman di mana tirani menggenggam dunia dengan tangan berlumuran darah, berdirilah Kekaisaran Asyur, monster dari utara. Bangsa yang dikenal karena kekejamannya yang tak mengenal belas kasihan. Di bawah bayang-bayang kota-kota mereka yang berlapis tembok raksasa dan sungai-sungai yang mengalir merah karena darah, Asyur menindas bangsa-bangsa kecil tanpa ampun, membakar desa-desa, memperbudak rakyat, dan mengukir ketakutan dalam setiap hati manusia. Namun, seperti bara kecil yang tersembunyi di bawah abu, api perlawanan perlahan mulai menyala. Di wilayah timur, bangsa Media, keturunan Madai, mulai mengkonsolidasikan kekuatannya di bawah para raja yang bermimpi tentang kemerdekaan. Sementara di selatan, di tanah subur di sepanjang sungai Efrat, Babilonia, yang selama ini hidup di bawah cambuk Asyur, diam-diam menyimpan dendam membara, menunggu saat yang tepat untuk melepaskan amarah yang telah lama membusuk dalam jiwa rakyatnya. Dua kekuatan ini terpisah oleh jarak, tapi dipersatukan oleh penderitaan yang sama, akhirnya bertemu di perbatasan darah dan harapan. Perjanjian rahasia disusun di bawah naungan malam, jauh dari mata-mata Asyur. Sumpah suci diucapkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan darah yang mengalir di atas altar batu. Demi nenek moyang kita yang ditindas, demi anak-anak kita yang belum lahir, kita akan merobohkan raksasa ini bersama-sama. Maka terbentuklah koalisi besar, Media dan Babilonia, dua kekuatan yang, bila berdiri sendiri, mungkin mudah dihancurkan, tetapi bersama-sama menjadi badai yang tidak bisa dibendung. Di medan perang yang luas, saat matahari terbenam di balik pegunungan, para pasukan Media dan Babilonia berbaris, bersiap menghadapi musuh yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Genderang perang berdentum, menggema, menembus kabut, membangkitkan semangat para prajurit yang tahu bahwa mereka sedang bertarung untuk mengubah sejarah. Serangan pertama, mereka menggebrak kota Niniwe.
pusat kebanggaan Asyur. Tembok-tembok batu raksasa yang selama ini tak tertembus kini diguncang oleh katapel-katapel raksasa dan api yang dilemparkan ke atasnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, pertempuran berlangsung sengit. Asyur dengan segala keangkuhannya melawan mati-matian. Tapi mereka tidak menghadapi musuh biasa. Mereka menghadapi orang-orang yang memiliki sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh pedang. Keputusasaan yang telah berubah menjadi tekad baja. Akhirnya, saat hujan badai turun dari langit seperti pertanda ilahi, pertahanan Asyur runtuh. Gerbang Niniwe jebol. Pasukan Media dan Babilonia mengalir masuk seperti banjir. Jeritan ketakutan menggema di setiap sudut kota. Para prajurit Asyur yang dulu begitu ditakuti, kini berlutut memohon ampunan yang tak pernah mereka berikan kepada orang lain. Api melalap Niniwe. Menara-menara tinggi runtuh ke tanah, patung-patung Raja Asyur yang sombong dihancurkan dan diinjak-injak. Dunia menyaksikan dan tahu bahwa era baru telah dimulai. Dalam reruntuhan itu, Raja Media dan Raja Babilonia saling menatap. Dua musuh alami yang untuk sesaat menjadi saudara dalam kemenangan. Dunia bergetar menyaksikan kejatuhan kekaisaran yang seolah tak terkalahkan. Dari puing-puing itu lahir dua kekuatan besar yang akan mengukir babak baru sejarah Timur Tengah. Kerajaan Media di timur dan kerajaan Babilonia baru di selatan. Namun, bayangan lain sudah mengintip dari balik cakrawala. Karena setiap kemenangan membawa benih pertarungan baru. Dan darah para pahlawan yang membasahi tanah hari itu menjadi saksi abadi bahwa dunia tidak pernah berdiam, bahwa sejarah selalu bergerak dengan pedang dan api. Ketiga, penyatuan dengan Persia. Setelah kemenangan besar atas Asyur, bangsa Media menikmati masa kejayaan. Raja-raja mereka memerintah dari kota-kota berbenteng tinggi, panji-panji berkibar di angin pegunungan, dan para penulis mencatat nama-nama penguasa Media di atas lembaran sejarah dengan tinta emas. Dunia mengenal mereka sebagai kekuatan yang baru, bangsa yang disegani. Namun, di dalam bayang-bayang istana yang gemerlap, benih-benih kelalaian mulai tumbuh. Para bangsawan Media terbuai dalam kemewahan. Prajurit-prajurit mereka yang dulu ditempa dalam perjuangan hidup dan mati, kini mengangkat pedang hanya untuk parade, bukan lagi untuk peperangan. Mereka lupa satu hukum abadi dunia ini. Ketika seekor singa mulai tertidur, serigala-serigala muda akan mulai mengintai. Di selatan, di tanah gersang dan keras bernama Parsa, Persia, sebuah kekuatan baru perlahan-lahan mulai bangkit. Keturunan bangsa yang dulu dianggap sekutu kecil, Media kini menempa diri dalam kerasnya hidup. Dan di antara mereka, lahirlah seorang pemuda yang kelak akan mengguncang dunia, Cyrus. Cyrus bukanlah pangeran biasa. Ia adalah anak dari darah bangsawan Persia, namun juga keturunan keluarga Raja Media melalui garis ibunya. Sejak kecil, ia mendengar bisikan takdir, bahwa suatu hari, ia akan menjatuhkan kerajaan besar dan mendirikan satu imperium yang tidak hanya menguasai dunia, tetapi juga mengukir namanya dalam keabadian. Saat Raja Media, Astyages, berkuasa dengan tangan besi dan arogansi, Cyrus mulai menggerakkan caturannya. Dengan kecerdikan seekor rubah dan keberanian seekor singa, ia menyatukan suku-suku Persia yang selama ini tercerai-berai, mengubah mereka menjadi pasukan kuat yang loyal, cepat, dan mematikan. Tahun demi tahun, ketegangan meningkat. Di istana Ecbatana, para penasehat memperingatkan Astyages tentang ambisi Cyrus. Namun sang raja menertawakan mereka. Baginya, Persia hanyalah sekumpulan penggembala liar, bukan ancaman bagi kekuasaan Media yang megah. Hingga pada suatu fajar merah, dunia berubah. Cyrus mengangkat pedangnya dan Persia memberontak. Pasukan Media yang terbiasa hidup nyaman terkejut. Perang meletus dengan dahsyat. Di lembah-lembah kering dan bukit-bukit berbatu, dua bangsa saudara bertarung dengan darah dan air mata. Pertempuran demi pertempuran meledak seperti badai di seluruh negeri. Pasukan Media lebih banyak, lebih berpengalaman di atas kertas, tetapi mereka kekurangan semangat. Sementara Persia di bawah Cyrus bertarung dengan keyakinan bahwa takdir berpihak pada mereka. Pada akhirnya, saat pertempuran besar di dekat Pasar Gadai, pasukan Media terpecah. Banyak jenderal mereka, muak dengan kesombongan Astyages, berkhianat dan beralih ke pihak Cyrus. Astyages ditangkap. Bukan dengan pengkhianatan seorang asing, tapi oleh tangan-tangan bangsanya sendiri.
Dalam momen yang seolah dihentikan waktu, Cyrus berhadapan dengan raja yang dulu pernah mencoba membunuhnya sewaktu masih bayi karena ramalan yang menakutkan. Tapi Cyrus, lebih besar dari kebencian, tidak menumpahkan darah Astyages. Ia memilih mengangkatnya sebagai bagian dari keluarganya, menghormatinya dalam status tinggi meski kekuasaannya telah lenyap. Dengan jatuhnya Astyages, Media dan Persia tidak lagi dua bangsa. Mereka menjadi satu di bawah kekuasaan Cyrus. Inilah momen yang mengubah jalannya sejarah dunia. Dari penyatuan ini, lahirlah kekaisaran pertama yang benar-benar besar di dunia. Kekaisaran Achaemenia. Sebuah kerajaan yang membentang dari Sungai Indus di timur hingga Laut Aegea di barat, dari pegunungan Kaukasus di utara hingga padang pasir Mesir di selatan. Di atas pilar-pilar megah Persepolis, para pemahat mengukir gambar Media dan Persia berdiri berdampingan, bukan lagi sebagai musuh tetapi sebagai saudara dalam kejayaan. Dunia akhirnya menyaksikan bahwa bahkan perpecahan terdalam pun di tangan seorang jenius bisa dijahit menjadi satu bendera. Cyrus Agung, sang pemuda dari tanah Persia, mengubah luka menjadi kekuatan, pertempuran menjadi perdamaian, dan perpecahan menjadi sebuah kekuatan yang mengguncangkan dunia. Dan dari abu perang, sebuah peradaban baru lahir, berdiri megah di antara langit dan bumi. Keempat, hubung kait dengan Yajuj Majuj dan akhir zaman. Di balik tabir sejarah kuno, di balik catatan peperangan, kerajaan, dan pahlawan, tersembunyi sebuah rahasia besar, sebuah simpul takdir yang menghubungkan bangsa-bangsa masa lampau dengan hari yang akan datang, ketika dunia berdiri di tepi kehancuran, akhir zaman. Bangsa Madai, keturunan Yafet, membangun kerajaannya dengan darah dan ketekunan. Mereka beradab, membentuk pemerintahan, menulis hukum, dan bersekutu dengan bangsa-bangsa lain. Tapi darah Yafet juga mengalir dalam nadi bangsa-bangsa lain yang memilih jalan berbeda. Jalan kekacauan dan kebinasaan. Di tanah-tanah buas di utara, jauh dari pusat-pusat peradaban, keturunan Yafet lainnya tumbuh liar dan keras. Nama mereka berbisik di bibir para nabi dan pelaut, bangsa-bangsa yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Dalam kitab-kitab suci, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan bukan hanya sebagai bangsa, tetapi sebagai gelombang kehancuran. Segerombolan manusia yang jumlahnya begitu banyak seperti ombak lautan, yang kelak akan mencair dari perbatasan-perbatasan dunia dan melahap apapun yang ada di hadapan mereka. Dikatakan, dahulu kala, seorang raja agung, dikenal sebagai Zulkarnain, berkelana hingga ke ujung dunia. Di sebuah lembah sempit antara dua gunung, ia menemukan kaum-kaum yang ketakutan. Mereka memohon kepadanya, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu perusak di bumi. Dapatkah engkau membuatkan dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain, dengan keadilan yang dikaruniakan padanya, membangun sebuah tembok raksasa dari besi dan tembaga yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj, menahan mereka dari menghancurkan dunia. Untuk sementara. Waktu berlalu. Kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh. Media bersatu dengan Persia. Persia pun jatuh di bawah pedang bangsa lain. Tapi tembok itu tetap berdiri, retak, menahan desakan bangsa-bangsa yang terkurung di baliknya. Ya'juj dan Ma'juj, keturunan liar Yafet, saudara jauh dari bangsa Madai. Dan kini, dunia modern berdiri di puncak peradaban yang gemilang. Namun di balik kilauan teknologi dan keangkuhan manusia, suara-suara lama mulai terdengar kembali. Tanda-tanda akhir zaman mulai muncul. Dikatakan dalam nubuat, pada saat dunia diliputi kezaliman, ketika manusia melupakan Tuhan dan fitnah merajalela, tembok Ya'juj dan Ma'juj akan runtuh. Mereka akan membanjiri bumi seperti air bah yang tak dapat dihentikan. Mereka akan melintasi sungai, memanjat gunung, dan merobohkan segala pertahanan. Tidak ada satupun benteng yang bisa menahan mereka. Tidak ada satupun kerajaan yang dapat melawan mereka. Nabi Muhammad bersabda bahwa pada saat itu manusia akan bersembunyi di balik benteng-benteng, merintih dalam ketakutan. Bahkan Isa Al-Masih, Yesus sendiri yang akan turun kembali di akhir zaman, tidak akan diperintahkan untuk langsung melawan mereka, melainkan untuk berdoa kepada Allah agar bangsa ini dimusnahkan oleh kuasanya, karena keganasan mereka melampaui batas kekuatan manusia, dan dunia akan terguncang. Gunung-gunung akan bergeser,
langit akan terbelah, bumi akan menjerit dalam kepanikan. Inilah takdir yang mengaitkan bangsa Madai, keturunan Yafet yang beradab, dengan Ya'juj dan Ma'juj, keturunan Yafet yang menjadi simbol kehancuran. Dua jalan berbeda dari satu akar yang sama, dua nasib yang mengajarkan satu pelajaran besar. Manusia dapat memilih jalannya, tapi darah dan takdir memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan cerita. Dan ketika hari itu tiba, ketika Ya'juj dan Ma'juj menerjang keluar, dunia akan tahu bahwa sejarah yang mereka pikir hanya dongeng tua adalah kenyataan yang mengerikan. Di saat itulah manusia harus memilih, bersujud kepada Tuhannya atau tenggelam dalam gelombang akhir zaman yang tak terhindarkan. Dalam lautan waktu yang tak berujung, ada nama-nama yang tercatat bukan sekadar dalam debu, tapi di dalam daging sejarah itu sendiri. Nama-nama seperti Madai, Media, Persia, Ya'juj, dan Ma'juj. Dari akar yang sama, darah Yafet, putra Nuh, dua kutub lahir. Satu membangun dunia dengan hukum, peradaban, dan kekuasaan yang berwibawa. Satu lagi bersembunyi di balik tirai ketidakpastian, menunggu saat untuk melepaskan kehancuran yang telah dijanjikan. Bangsa Madai bangkit dari reruntuhan pasca banjir besar, menata diri menjadi kekuatan yang mengguncang dunia. Mereka membangun kerajaan Media, bersekutu dalam perang berdarah melawan kekaisaran Asyur yang angkuh, dan menorehkan kemenangan lewat kobaran api dan tetesan darah. Namun, sejarah tak pernah diam. Di bawah tangan Sirus Agung, Persia dan Media menyatu, bukan sebagai dua bangsa asing, melainkan sebagai satu nafas, satu kehendak besar yang membangun Imperium Achaemenida, kekaisaran pertama yang membentang lintas benua, mengguncangkan zaman. Namun, di balik kejayaan ini, ada bayang-bayang gelap yang tak bisa diabaikan. Bayang-bayang Ya'juj dan Ma'juj, keturunan liar Yafet, terperangkap di ujung dunia oleh kekuatan tembok besi Zulkarnain, menunggu saat di mana bumi akan kembali bergolak. Waktu terus mengalir. Kerajaan-kerajaan besar runtuh. Pahlawan-pahlawan mati. Kota-kota berubah menjadi abu. Namun keberadaan Ya'juj dan Ma'juj tetap menjadi ancaman abadi, membayang di cakrawala sejarah manusia, bagai badai dahsyat yang sabar menunggu saatnya meledak. Dan kini, di zaman modern yang dibangun dengan logam, kaca, dan keangkuhan manusia, bisikan nubuat kuno kembali terdengar. Tembok itu akan retak. Bangsa itu akan keluar. Akhir zaman akan bermula. Mereka bukan sekadar pasukan barbar, tapi gelombang takdir. Tsunami kehancuran yang akan meruntuhkan segala kebanggaan manusia. Mereka akan menghapus batas negara, melumat teknologi, merobek peradaban hingga menjadi puing-puing. Mereka adalah ujian terbesar umat manusia sebelum dunia ini ditutup selamanya. Disinilah perjalanan bangsa Madai dan keberadaan Ya'juj Ma'juj menemukan satu simpul yang menggetarkan jiwa. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Apa yang dimulai dari Yafet akan berakhir di bawah bayang-bayang kiamat. Dan kita, manusia hari ini, bukan hanya saksi, tapi bagian dari peta besar itu. Kita berjalan di atas tanah yang suatu hari akan bergetar di bawah langkah kaki Ya'juj dan Ma'juj. Kita bernafas di dunia yang sedang menghitung mundur menuju kehancurannya. Sebab pada akhirnya, tak ada benteng yang mampu menahan gelombang takdir. Tak ada mahkota yang cukup kuat untuk melawan ketetapan Tuhan. Dan ketika langit terbelah, bumi menggelegar, dan manusia berlari tanpa arah, kita akan mengerti bahwa segala cerita sejarah ini bukanlah dongeng, tetapi peringatan. Peringatan terakhir sebelum dunia runtuh dalam sunyi abadi.